Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Muhammad Al-Kahir Khalifah Abbasiyah ke-19 dari tahun 932 hingga 934. Ia lahir pada tahun 286 Hijriah atau tahun 899 Masehi dan meninggal pada tahun 339 Hijriah atau tahun 950 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang menggantikan Nabi Muhammad. Dinasti ini didirikan oleh dinasti keturunan paman Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan asal muasal nama dinasti tersebut. Setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, mereka memerintah sebagai khalifah yang berpusat di wilayah Irak modern yaitu Mesopotamia dengan Baghdad sebagai ibu kota mereka selama sebagian besar sejarah mereka. Muhammad Al-Kahir adalah putra Khalifah Abbasiyah ke-16, Al-Mu'tadid dan saudara dari Khalifah ke-18, Al-Muqtadir. Ibu Muhammad Al-Kahir adalah seorang selir yang bernama Fitnah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad Al-Mu'tadid Al-Kahir Billah, dan kunyanya adalah Abu Mansur. Muhammad Al-Kahir naik tahta sebagai bagian dari konflik saudaranya dengan panglima tertinggi yang semakin berkuasa, Munis Al-Muzaffar. Ia pertama kali dipilih sebagai khalifah pada bulan Maret tahun 929, ketika Munis melancarkan kudeta dan menggulingkan Al-Muqtadir. Meskipun Al-Muqtadir dipulihkan setelah beberapa hari, Munis sekarang memiliki otoritas diktator atas pemerintahan Abbasiyah. Pada tahun 932, setelah terjadi pertikaian lagi dengan Al-Muqtadir, Munis berbaris menuju Baghdad. Al-Muqtadir mencoba untuk menghadapinya, dan terbunuh dalam pertempuran berikutnya. Namun, dalam pertemuan para pejabat tinggi berikutnya, pencalonan Munis untuk putra Al-Muqtadir, Ahmad yang nantinya akan menjadi Ar-Radi, ditolak dan digantikan oleh Muhammad Al-Kahir. Saat itu ia berusia 35 tahun. Dia mencoba untuk melawan pengaruh Munis dan Wazir Ibnu Muqlah, yang mengendalikan pemerintahan, dan menegaskan kembali kekuasaan jabatannya. Muhammad Al-Kahir melanjutkan kontak dengan faksi pengadilan yang kalah melalui Muhammad bin Yaqut. Hal ini membuat khawatir Munis dan para pendukungnya, tetapi mereka terlambat. Pada bulan Juli tahun 933, Muhammad Al-Kahir menyerang. Rencana Bendahara Ibnu Yalbak untuk menggulingkannya digagalkan, dan dia dan Munis ditangkap dan dieksekusi, sementara Ibnu Muqlah dipaksa meninggalkan ibu kota. Muhammad Al-Kahir mengangkat Muhammad bin Al-Qasim bin Ubaidillah sebagai wazir. Al-Kahir memulai kebijakan anti-Syiah yang tegas, mendeklarasikan dirinya sebagai pembalas dendam terhadap musuh-musuh iman, sebuah slogan yang bahkan ia cantumkan pada koin-koinnya. Meskipun ia mendukung kebijakan khalifah anti-Syiah, Muhammad bin Al-Qasim segera diberhentikan dan digantikan oleh Ahmad Al-Hasibi. Namun, seperti pendahulunya, Al-Hasibi tidak mampu mengatasi krisis keuangan negara yang meningkat. Sejarawan Baghdadi kontemporer Al-Masudi, dalam karyanya Padang Emas, melaporkan bahwa serangan kekerasannya membuatnya ditakuti dan disegani rakyatnya. Dia berkeliling sambil bersenjata tombak, membunuh orang-orang yang tidak menyenangkannya. Namun, perilakunya yang tidak konsisten dan kengerian yang ditimbulkan oleh amarahnya membuat rakyat dan istana menjauh, dan menyiapkan jalan bagi kejatuhannya. Wazir yang diasingkan, Ibnu Muqlah, terus merencanakan melawan Muhammad Al-Kahir. Ia berhasil memenangkan hati pengawal khalifah, yang pada tanggal 24 April tahun 934 melakukan kudeta dan menangkap khalifah ketika ia sedang mabuk. Menolak untuk turun takhta demi Ar-Radi, ia dibutakan dan dijebloskan ke penjara. Menurut Al-Masudi, Ar-Radi menyembunyikan berita tentangnya, sehingga ia menghilang dari pengetahuan umum. Ia tidak dibebaskan sampai 11 tahun kemudian, ketika Al-Mustakfi naik takhta dan menemukannya terkunci di sebuah ruangan terpencil di istana. Ia menjalani sisa hidupnya sebagai pengemis, dan meninggal pada bulan Oktober tahun 950.
Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.